Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Basofi Ahmad Bintang, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang ahli waris ashabah beserta hak-haknya. Nah, apa sih ahli waris ashabah itu? Nah, ahli waris ashabah adalah ahli waris yang mendapatkan harta warisan tetapi ketentuan bagiannya itu tidak ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan juga ahli waris ashabah ini dia mendapatkan harta warisan dari harta tersisa yang sudah dibagikan kepada ahli waris zawil furud atau ashabul furud. Ashabul furud atau zawil furud itu adalah ahli waris yang ketentuannya atau ketentuan bagian mereka itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ahli waris ashabah ini dia bisa mendapatkan harta warisan kalau misalkan warisannya ini sudah dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris zawil furud. Kalau misalkan si mayit mempunyai ahli waris zawil furud, maka setelah harta warisan itu dibagi kepada ahli waris zawil furud atau ashabul furud, maka sisa dari pembagian harta warisan dibagikan kepada ahli waris ashabah. Terus bagaimana kalau misalkan si mayit tidak mempunyai ahli waris zawil furud? Nah, kalau ada seorang mayit atau seorang muwaris ketika dia meninggal, kemudian dia tidak mempunyai ahli waris zawil furud, maka seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit atau si muwaris berhak diambil secara keseluruhan oleh ahli waris ashabah. Jadi ahli waris ashabah ini dia itu punya hak untuk mendapatkan harta warisan, tetapi dia ketentuan yang mereka dapatkan itu tidak dijelaskan, tidak ditetapkan gitu di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga pembagiannya harus menyesuaikan kesepakatan saja, menyesuaikan harta yang tersisa. Terus kalau misalkan harta warisannya habis duluan karena dibagi kepada ahli waris zawil furud, ya kalau harta warisannya tidak tersisa ketika harta warisan sudah dibagikan kepada ahli waris zawil furud nih, kemudian tidak ada sisa, ya berarti si ahli waris ashabah mereka tidak mendapatkan harta warisan sama sekali karena karena harta warisannya sudah habis dibagikan kepada ahli waris zawil furud. Jadi ada 3 kemungkinan tuh. Yang pertama, si ahli waris ashabah ini mendapatkan harta warisan sisa setelah pembagian dari ahli waris si zawil furud. Yang kedua, dia bisa mendapatkan seluruh harta warisan dari si mayit kalau misalkan si mayit tidak mempunyai ahli waris zawil furud. Kemudian yang ketiga, ahli waris ashabah dia itu tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Alasannya kalau hartanya ini sudah habis duluan gitu dibagikan kepada si ahli waris zawil furud. Itu tadi 3 kemungkinannya. Oke, setelah kita tadi membahas pengertian daripada ahli waris ashabah, sekarang kita akan masuk ke orang-orang yang masuk ke dalam golongan ahli waris ashabah. Orang-orang yang masuk ke dalam ahli waris ashabah ini itu dipecah menjadi 3. Yang pertama ada golongan ashabah bin nafsi. Ashabah bin nafsi ini adalah ahli waris yang mempunyai hubungan nasab dengan si mayit atau dengan si muwaris, tapi yang diambil hanyalah yang laki-laki saja. Jadi ahli waris ashabah bin nafsi ini di mana mereka itu mempunyai hubungan nasab, laki-laki yang mempunyai hubungan nasab dengan si mayit, dan ini juga dipecah menjadi 3. Yang pertama ada jihatul bunuwah. Jihatul bunuwah ini anak keturunan, yaitu anak yang mempunyai
hubungan nasab dengan si mayit. Itu seperti contoh anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki ya tadi, dan seterusnya itu. Nah, itu salah satu ashabah bin nafsi dari jalur jihad bunuah, yaitu anak dan keturunannya si mayit, tapi yang laki-laki saja ya. Kemudian yang kedua ada jihadul ubuwah. Jihadul ubuwah ini terdiri dari bapak dan sepuh-sepuhnya, itu kakek, itu contohnya uyutnya. Nah, itu masuk ke dalam jihad ubuwah, seperti contoh ayah, kakek, dan seterusnya ya, terus ke atasnya, intinya sampai ke uyut-uyutnya, itu merupakan ahli waris ashabah bin nafsi melalui jalur jihadul ubuwah, yaitu ahli waris yang mempunyai nasab karena dia seorang ayah ataupun seorang kakek dari si mayit. Kemudian yang ketiga ada jihadul ukhuwah. Nah, ashabah bin nafsi jihadul ukhuwah ini yaitu saudara dan keturunan-keturunannya si mayit. Nah, saudara dan keturunannya ini dia itu mempunyai hubungan nasab dengan si mayit. Artinya mempunyai nasab yang sama atau ayah yang sama sehingga nasabnya sama. Contoh seperti adik laki-laki ataupun kakak laki-laki yang sekandung dengan si mayit, atau saudara laki-laki yang sebapak dengan si mayit, itu termasuk ke dalam ahli waris ashabah bin nafsi melalui jalur jihadul ukhuwah. Nah, apa yang saya sebutkan satu lagi ya, maaf, ada yang kurang, yaitu ada 4. Nah, jadi ashabah bin nafsi itu dipecah menjadi 4. Yang pertama tadi jihadul bunuwah, yang kedua ada jihadul ukhuwah, yang ketiga ada jihadul ubuwah, nah yang keempat ini jihadul umumah. Jihadul umumah ini mereka-mereka yang menjadi paman dari si mayit, tapi ada nasabnya, masih satu nasab tuh dengan si mayit. Contohnya tadi paman, kemudian baik itu paman sekandung maupun paman seayah ya. Kemudian ada anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, artinya sepupu gitu. Anak dari paman sekandung itu biasa mendapatkan harta warisan dan mereka masuk ke dalam golongan ahli waris bin nafsi. Sekarang kita masuk ke macam-macam ahli waris ashabah yang kedua ya. Nah, untuk ahli waris ashabah yang kedua ini disebut dengan ashabah bil ghairi atau golongan ashabah bil ghairi. Apa itu ashabah bil ghairi? Ashabah bil ghairi adalah ahli waris yang menjadi ahli waris ashabah dengan sebab dia ditarik oleh ahli waris ashabah lain. Jadi faktor yang menyebabkan dia bisa menjadi seorang ahli waris golongan ashabah dikarenakan dia ditarik oleh ahli waris yang lain yang sudah menjadi ashabah. Dalam hal ini ada 4 orang yang bisa menjadi ashabah bil ghairi, ya, ahli waris ashabah bil ghairi. Yang pertama yaitu anak perempuan. Nah, anak perempuan bisa menjadi ahli waris ashabah apabila dia ditarik oleh ashabah, ahli waris ashabah si laki-laki, anak laki-laki. Jadi misalkan gini, si mayit mempunyai 2 anak, yang satu anak perempuan, yang satu anak laki-laki. Nah, si anak laki-laki otomatis menjadi ahli waris ashabah, Nah, si perempuan ini bisa juga menjadi ahli waris ashabah. Kenapa? Karena adanya anak laki-laki tadi yang memang positif menjadi ahli waris ashabah. Nah, faktor yang menyebabkan anak perempuan tadi menjadi seorang ahli waris ashabah karena dia ditarik oleh ashabah si anak laki-laki tadi, ahli waris ashabah anak laki-laki tadi itu. Kemudian yang kedua ada cucu perempuan. Cucu perempuan ini bisa menjadi ahli waris ashabah kalau misalkan ada cucu laki-laki juga gitu.
konsepnya sama seperti yang pertama tadi, antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Artinya cucu perempuan ini ditarik oleh si cucu laki-laki, sehingga si cucu perempuan ini bisa menjadi ahli waris ashabah. Kemudian yang ketiga, anak perempuan sekandung. Anak perempuan sekandung ini ditarik oleh anak laki-laki sekandung yang menjadi ahli waris ashabah, sehingga si anak perempuan sekandung ini ikut menjadi ahli waris ashabah juga. Kemudian yang keempat yaitu anak perempuan seayah. Anak perempuan seayah bisa menjadi ahli waris ashabah apabila ada si anak laki-laki seayah juga. Kalau si mayit punya anak laki-laki yang dia seayah ya, maka anak laki-lakinya udah positif bakal jadi ahli waris ashabah. Terus yang perempuan bisa juga. Kenapa? Karena dia sudah ditarik oleh ahli waris ashabah anak laki-laki. Tapi kalau misalkan dia punya anak perempuan, tetapi anak perempuan tersebut tidak ada anak laki-lakinya, maka si anak perempuan nggak bisa dia jadi ahli waris ashabah. Kenapa? Karena nggak ada yang narik gitu. Makanya disebut dengan ashabah bil ghairi, yaitu ahli waris ashabah yang dia itu bisa menjadi ahli waris disebabkan karena ditarik oleh ahli waris ashabah yang lain gitu.